Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Debbie Nabilatul Fauziah LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi yang telah banyak memberikan ilmu kepada saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Nurabibah dari kelas 4E Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Ada sebuah hadis di mana hadis tersebut seringkali dijadikan alasan untuk tidak mendukung kepemimpinan dari seorang perempuan. Nah, hadis tersebut berbunyi, Haddatsana Utsman bin al-Haythami, haddatsana Aufun anil Hasani, an Abi Bakrata qala, laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ayyamal jamali ba'da makittu an alhaqu bi ashabil jamali fa uqattila ma'ahum qala. Lama balagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Rawahu Bukhari. Artinya dari Utsman bin Haytham, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada perang Jamal, yakni tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang kuda guna berperang bersama mereka. Abu Bakrah meneruskan saat Kaisar Persia mati. Rasul bersabda, siapa yang menjadi penggantinya? Mereka menjawab, putrinya. Lalu Nabi pun bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada seorang perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haytham yang kemudian bersambung sampai pada sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi bin Al-Harith. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Musanna. Nah, untuk redaksi matan hadis yang saya bacakan sebelumnya, mayoritas merujuk pada sahabat Abu Bakrah. Nah, secara status, hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Nah, salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujah dalam syariat Islam. Hadis ini memang dikategorikan sebagai hadis yang sahih, akan tetapi hadis ini mempunyai latar belakang sejarah atau asbabul wurudnya tersendiri, sehingga hadis ini tidak bisa serta-merta langsung dijadikan sebagai hujah atau dasar hukum. Nah, asbabul wurudnya yaitu hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau mendengar berita dari salah satu sahabat tentang pengangkatan seorang ratu di Persia yang bernama Buaran binti Sarawai bin Kisra. Dia diangkat menjadi ratu karena semua saudara laki-lakinya terbunuh disebabkan oleh perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan. Sedangkan keluarga kerajaan tidak rela jika kekuasaan tersebut dilepas dari keturunan raja-raja sebelumnya. Nah, peristiwa itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Sedangkan alasan periwayatan Abu Bakrah terhadap hadis ini adalah peristiwa perang Jamal, di mana Aisyah, Talha bin Zubair pergi ke Basrah untuk mengajak orang-orang guna menuntut kematian Utsman bin Affan.
kepada pemerintah yang sedang berkuasa saat itu, yaitu Ali bin Abi Thalib, agar melaksanakan hukum qisas terhadap pembunuhan Utsman. Nah, Abu Bakar pun menolak untuk bergabung dengan gerakan pasukan Jamal yang bertendensi dengan hadis ia dengar dari Rasulullah. Nah, jadi hadis ini seolah-olah merupakan respon spontanitas Rasulullah SAW setelah mendengar bahwa Raja Persia yang bernama Kisra itu wafat dan kemudian kekuasaannya digantikan oleh putrinya yang pada saat itu dia belum matang untuk bisa memerintah sebuah negeri. Nah, pernyataan Rasulullah pada hadis tersebut muncul dalam kapasitasnya sebagai pengamat politik. Sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai kepemimpinan seorang perempuan, mayoritas ulama klasik hingga sebagian ulama kontemporer menyetujui hadis tersebut dan berpendapat bahwa seorang wanita atau perempuan tidak diperkenankan untuk menjadi seorang pemimpin sebuah negara dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar tersebut. Ulama klasik seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menduduki posisi kepemimpinan publik dalam sektor apapun, baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, karena pada sektor tersebut merupakan ranah publik yang harus dipimpin oleh seorang yang mempunyai integritas, sedangkan tingkat kecerdasan perempuan pada saat itu dipandang berada di bawah kecerdasan laki-laki. Namun, dengan demikian, pandangan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan di era sekarang yang serba demokrasi ini menuai kritikan dari beberapa ulama kontemporer. Salah satunya yaitu ada Kiai Haji Hussein Muhammad. Beliau adalah salah satu ulama yang tekun dalam membela kesetaraan. Karena pada realitas sosialnya dan sejarah modern telah membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Banyak di berbagai negara di seluruh dunia, perempuan yang menjadi presiden atau bahkan perdana menteri, dan mereka melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, bahkan terkadang lebih baik daripada seorang lelaki. Melihat terhadap asbabul wurud dari hadis ini, Kiai Haji Hussein Muhammad memaparkan bahwa hadis ini jelas hanya diungkapkan dalam kerangka pemberitahuan sebuah informasi yang dimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan dalam kerangka legitimasi hukum. Oleh karena itu, hadis tersebut tidak mempunyai relevansi sebagai landasan hukum fikih untuk melarang perempuan menjadi seorang pemimpin. Dengan demikian, hadis ini harus dipahami dari segi esensi dan tidak bisa digeneralisasikan untuk semua kasus, melainkan bersifat khusus untuk bangsa Persia pada saat itu. Nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis ini adalah dengan berkembangnya zaman dan perubahan kehidupan, menuntut umat Islam untuk lebih terbuka dalam menafsirkan kembali dalil-dalil yang ada demi menjaga relevansi hukum Islam dalam menyikapi problem yang ada dalam kehidupan masyarakat masa kini. Terlebih di era modern ini, masyarakat sangat menjunjung tinggi kehidupan berdemokrasi, yang artinya antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal apapun, termasuk menjadi seorang pemimpin. Nilai pendidikan lainnya yaitu bahwasannya perempuan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin, akan tetapi dengan satu syarat, yaitu dia berkompeten, bisa bertanggung jawab, serta dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.